Oke, ya keadaan mesinnya. Di bagian gear ya. Nah, untuk gearnya masih bagus, belum ada cacat, tadi cuma ausnya, tapi ausnya masih halus ini, jadi nggak mempengaruhi putaran mesin. Terus untuk bagian pinion gear ya, masalah di ini berat tuh karena ya grease-nya tadi overload. Ini sisa dari grease tadi. Harusnya untuk rel sekelas Essen, apalagi yang C14 itu grease-nya nggak sampai sebanyak ini. Ini paling grease sedikit. Nah ini mesin loh, ini cuma mesin tok ini. Nah untuk di bagian roller ini bearingnya udah kena satu, ini udah kasar nih ya. Kalau kita tekan, kalau nggak tekan ini ada suara kumesoknya. Apalagi kalau dilewati senar ada bebannya, itu nanti lebih kasar lagi suaranya. Jadi masalahnya cuma seperti ya, grease-nya kebanyakan. Nah, ya, untungnya grease ini nggak kena sama sekali, ini nggak kena grease sama sekali, jadi masih bersih dari grease, jadi nggak perlu kita bongkar. Nah, one way-nya juga masih bagus, belum ada korosi atau karat yang nempel di stick one way-nya. Gear pump ini gear pump juga nggak apa-apa, ini nggak cacat sama sekali ya. Biasanya kalau yang gear pump kalau misalnya grease-nya overload, yang cacat di bagian ujung lancip ini. Di sini kelihatan kalau misal nanti dicacat, warna chrome-nya itu terlihat. Di overload ya, grease-nya tadi sudah saya putus juga di bagian mesinnya terutama. Itu seharusnya nggak sampai segitu grease-nya. kan atau bodi yang tapi bisa masuk pinggir kita ini kan enggak bisa mulai daripada terus disisar saya bodoh dari Kalau semisal yang tadi grease dipaksa, nanti bisa bikin putaran semakin berat. Nah karena tekanan putaran berat itu yang kalah nanti di bagian gear, drive gear ini dulu. Jadi nanti warna chrome-nya nanti kelihatan, itu udah mulai kelihatan ya. Nah untungnya penanganan dari ini sangat tepat, jadi hampir ya belum terlambat ya hitungannya. Nah, ini juga ya tadi bel ini juga ada masalah ya pada saat sebelum kita bongkar.
Jadi pada saat kita naik turun kayak gini, pada saat dipasang itu masih ada jeda sedikit pada saat mau dinaikkan kembali, kurang lebih seginilah pada saat mau tadi nyerot-serotnya. Nah di sini masalahnya cuma ini ya, kawat ini kita setel ulang ya. Nah, ini kita pasang dulu, udah saya setel di sini ya, seperti itu setelannya. Ini udah sering terjadi ya untuk yang seri Shimano yang menggunakan bel arm kecil seperti ini, kayak punyanya Shimano Sena juga. Jadi biasanya minta disetel setiap habis dipakai karena diameter kawatnya juga nggak terlalu besar. Nah, sekali lagi karena ini seri C14 yang ngejar entengnya, untuk rollernya tadi juga ya masih kurang bener, kebalik. Harusnya kan urutan dari ringnya itu ini dulu, basing ini dulu masukkan. Nah habis basingnya itu roller. Nah di rollernya ini bolak-balik dia beda. Kalau semisal ya agak teliti dikit ini di bagian dalamnya, nah itu yang menjarak agak dalam itu di bawah dipasangkan. Nah baru kita masukkan ring yang luarnya ini. Nah harusnya untuk yang kalau semisal dia bener, pada saat dipasang ringnya dia rata sama basing abu-abunya itu. Nah rata ya, ini posisi yang bener. Oke, sudah aman rollernya. Oke. Ya. Lah iya, paket mah mana kita tahu kapan datangnya. Nah ini udah lebih bagus lagi ya, udah lebih baik ya setelan dari bel arm. Nah kalau bel arm yang kawatnya setelannya udah pas, kalau semisal kita naikkan segini, nah segini sedikit aja ini dia udah turun sendiri. Nah tuh. Nah tadi pada saat sebelum kita bongkar itu posisi bel armnya dia masih nyangkut di posisi sekitar ini. Nah di sini dia masih nyangkut. Nah itu kan tadi kawatnya ya terlalu merenggang keluar. Udah wajar ya untuk reel-reel seri yang ultralight kayak gini ya. Oke, ini saya kasih tahu untuk perigresan mesin. Dilihat ini di bagian bearing ini cuma kasih dudukan aja kayak gini, udah nggak usah banyak-banyak gitu aja, langsung tutup aja kayak gini. Ya. Nah untuk bushing karena ini masih belum pakai bearing, jadi nggak perlu kita kasih grease, cukup kita kasih minyak aja. Gear ini grease-nya nanti ngikut ke bagian pinion gear, jadi nggak usah kita grease, jangan di grease ya, dibiarkan pasang seperti ini dulu. Terus sini, nah untuk bearing ini tidak usah dikasih grease, jadi biarkan terpasang saja gini. Nah itu ya gitu. Terus baru bisa dipasangkan gear worm shaftnya. Worm shaft kita masukkan. Untuk grease nya nanti dulu.
untuk susunan paten tadi benar ya, cuma ya itu tadi pemberian grace-nya terlalu banyak ya, meskipun melindungi, cuma nanti kalau semisal dibiarin, yang kalah itu nanti di bagian main gear dan pinionnya, karena ya kembali lagi ini rel C14 sama kayak punya Stradic C14, dia juga putarnya enteng sekali, enteng pakai banget ya, harusnya ya, ya sebelumnya putaran relnya sangat kasar, sangat berat. Nah untuk grease di bagian lomsap itu nggak perlu banyak-banyak ya, kalau bisa, kalau ada kuas ya mending pakai kuas aja. Kuasnya kalau bisa mending kuas yang menggunakan kuas yang rambutnya halus, bukan kuas yang kaku yang harganya murah itu. Karena kalau pakai kuas yang halus ya, yang empuk, dia bisa meratakan grease. Nah, jadi grease itu nggak sampai belepotan kemana-mana ya, karena menggunakan kuas ketimbang menggunakan tangan atau dicocolin kayak pakai botol itu. Saya sarankan untuk menggunakan kuas kayak tadi ya, sebisa mungkin, atau kuas yang halus yang harganya agak mahal. Di bagian as ini jangan sampai dioleskan grease, biarkan bersih seperti ini. Kalau misal kena grease, diambil, bersihkan menggunakan bensin ya, tisu ya, tisu kayak gini, celupin ke bensin, digosok-gosok dengan bensin, karena di bagian as ini sangat sensitif sekali dengan adanya gesekan dari grease. Di bagian ini harus bersih. Nah oke ya, as untuk slider. Oke, baru tutupi lagi dengan grease tipis-tipis ini aja dan bisa dikunci. Sebenarnya ya Pak. Nah di asnya ini, as untuk slider, cukup kita teteskan minyak ya begini, sambil ditarik naik turunkan supaya minyaknya merata atau oilnya merata, baru bisa dipasangkan piring rotor atasnya. Nah meskipun diputar seperti ini putarnya udah enteng banget. Nah sebelumnya, padahal drive gear udah kita lepas, itu kalau kita putar seperti ini itu kerasanya kayak berat banget. Nah tadi ya, karena di bagian sini itu udah penuh dengan grease, jadi setengah dari reel ini adalah grease isinya. Nah, lanjut powel. Di bagian tengah powel minyakin aja dan masukkan ya ring. Kunci. Oke, seperti ini udah. Nah di bagian pinon itu jangan kita grease dulu, kita grease dari bagian drive gear, karena kalau kita grease di bagian semuanya, otomatis grease akan meluber sampai ke bagian sini samping ini ya, yang mana kalau misal dibiarkan nanti lama-lama bisa masuk ke bagian asnya. Jadi cukup di grease di bagian drive gear atau main gearnya saja, dan pemberian grease nya juga itu tidak perlu sampai overload ya, cukup di bagian mata gearnya aja, nggak usah sampai ke dalam-dalam sini.
Ya nanti pada akhirnya kan grease-nya ini juga bakal masuk ke bagian tengah sini. Nah pada saat pemasangan itu supaya grease-nya nggak nempel ke bagian asnya atau main shaft ini, posisikan slidernya di ujung seperti itu. Ini ujung dari putaran depannya. Nah, nah pas sudah berhenti depan, biarkan seperti ini. Nah baru drive gear dipasang. Ya tuh, otomatis grease yang dinempel di bagian drive gear dia otomatis bakal ke bawah sendiri. Jadi nggak perlu ditambah lagi grease-nya. Kalau misalnya kebanyakan, nanti bisa sampai luber ke main shaft-nya. Ini juga sama, nggak usah sampai luar-luar bodinya di grease, jadi cukup di bagian dudukan untuk piringnya aja. Ya langsung masuk. Nah, jadi kelihatan kayak ya relnya masih bersih ya kalau saya bisa kayak gini, karena yang di grease itu bukan bagian luar tapi bagian one ring. Nah bagian belakang ini juga tutupi dengan grease tipis-tipis saja, baru ditutup. Nah ya, jadi diputar pakai tangan pun itu putarannya sangat enteng. Nah di bagian sini juga itu jangan dikasih grease. Seperti kita putar pakai tangan tuh, harusnya kayak gini ya putarannya. Jadi putar ini saya nggak ada tekan sama sekali, cuma didorong sedikit tuh. Nah, pada saat sebelum bongkar tadi saya dorong itu ya semisal segini ya, itu paling dapatnya paling cuma segini. Nah ini karena kita udah hilangkan grease yang di bagian atasnya udah hilang dan nggak ada lagi, ini jangan sampai dikasih grease di sini supaya menjaga keawetan dari mesinnya.
mungkin. Apa sih kali ini? Asalnya sih kali apa sih? Gunakan grease secukupnya untuk rel ini, karena kembali lagi ini adalah rel C14 sama kayak punya Stradik C14 ya. Kapasitas grease dalam mesin itu tidak boleh terlalu banyak. Oh, ini kebalik. Nah, ini silnya masih kebalik ya posisinya. Ini juga salah satu yang bikin putaran berat karena silnya ini terbalik. Kita tinggal balik aja silnya. Ya, lebih bersih daripada sebelumnya, lebih bersih, lebih halus, lebih kenyar. Kita putar. Nah, ini yang saya maksud putaran dari Shimano C14 yang sebenarnya. Kita putar sedikit kayak gini, nah dia udah muter sendiri tuh. Nah, sebelumnya pada saat kita bongkar tadi itu mau kita dorong seperti ini pun dia nggak bisa muter setidaknya 1/4 putaran lah. Nah, ini dia udah 1/4 putaran lebih. Nah, tuh pada saat kita bongkar tadi, sebelum dibongkar itu posisi putarannya cuma sampai sini. Nah, ini 1/4 pun tidak ada. Sip, udah halus kembali ya suaranya halus dan putarannya juga enteng. Sama juga grease-nya juga agak overload ya. Untuk memberikan grease juga secukupnya, jadi nggak perlu sampai luber-luber. Ya saya sarankan jangan sampai luber, dan juga mempengaruhi pada performa dari relnya sendiri. Nah, standarnya kayak gini, jadi grease itu sampai ke bagian dalam sini. Ini juga, nah ini termasuk agak banyak dikit ya grease-nya, tinggal kita kurangi aja. Tangan itu terus Pak. Dari makin itu jam bae jam itu dua terus. Wah, mau. Nah, ini ada ya. Enak. Sip, nah ini ya. Oke, sudah putaran lancar, kemudian bearing untuk roda diganti ya, reel sudah normal kembali.